Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi 10 tentang algoritma C.4.5. Nah, pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dengan teman sekelompok. Saya Iqbal Mardan dengan NIM 220241102 dari kelas 5 TI5. Kemudian ada Gilang Ramadan S2 dengan NIM 2204109 dari kelas 5 TI5 juga. Kemudian terakhir ada Ilham Adia Muhammad dengan NIM 2204116 dari kelas 5 TI5. Kami bertiga akan menjelaskan materinya. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu materinya, dan juga saya akan menjelaskan cara kerja perhitungan perhitungan algoritma C.4.5 ini. Nah, next. Nah, pertama saya akan menjelaskan pendahuluannya. Di sini kita akan mendefinisikan bahwa si algoritma C.4.5 itu adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis pohon keputusan yang dikembangkan oleh Ross Quinlan. Nah, si algoritma ini membangun model klasifikasi dalam bentuk pohon untuk memprediksi kategori dari sebuah data input. Nah, tujuannya adalah membuat model prediksi yang dapat mengklasifikasikan data ke dalam kelompok tertentu berdasarkan fitur atau atribut yang diberikan. Next, nah, kita akan menjelaskan konsep dasar algoritma C.4.5 gitu. Pertama ada pohon keputusan. Di sini struktur data berbentuk pohon yang setiap node-nya mewakili atribut, sedangkan setiap cabangnya mewakili aturan atau keputusan. Yang kedua ada node. Di sini ada 3 jenis node ya. Pertama ada root node, itu node utama yang menjadi awal dari pohon keputusan. Yang kedua ada leaf node, itu node akhir ya, yang memberikan hasil klasifikasi berdasarkan aturan yang diterapkan. Yang ketiga atau yang terakhir internal node ya, node yang berada di antara root dan leaf, artinya itu dia di bagian tengahnya gitu. Nah, digunakan untuk menentukan keputusan pada setiap tingkat berdasarkan atribut tertentu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Saya akan menjelaskan cara kerjanya, cara kerja si perhitungan si algoritma C.4.5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadan S2. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, untuk penjelasan saya itu mengenai langkah-langkah algoritma C.4.5 dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari algoritma C.4.5. Nah, langsung saja kita masuk dalam langkah-langkah algoritma C.4.5. Yang pertama itu menghitung entropi. Nah, untuk entropi itu mengukur ketidakpastian dalam data. Semakin tinggi entropi, semakin tidak pasti data tersebut. Yang kedua itu menghitung gain dan gain ratio. Information gain mengukur seberapa baik atribut membagi data. Untuk gain ratio itu memperbaiki kelemahan informasi gain yang cenderung memilih atribut dengan banyak kategori. Nah, yang ketiga itu pembentukan pohon. Algoritma memilih atribut dengan gain ratio tertinggi sebagai root node, membagi data ke dalam subset berdasarkan nilai atribut tersebut dan mengulangi proses untuk setiap subset sampai semua data terklasifikasi. Yang keempat itu pemasangan atau pruning. Nah, mengurangi cabang yang tidak signifikan untuk mencegah overfitting, meningkatkan generalisasi model. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan kelebihan dan kekurangan algoritma C.4.5. Nah, yang pertama itu kita masuk dalam kelebihannya. Di sini ada 3 kelebihan dari algoritma C.4.5. Yang pertama itu mendukung atribut kategori dan continue. Yang kedua itu mampu menangani missing view. Yang ketiga itu pemasangan otomatis. Untuk kekurangannya itu ada 2. Yang pertama itu rentan terhadap overfitting.
Dan yang kedua itu kompleksitas perhitungan. Sekian dari saya Gilang Eslau mengucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramadan Mamat. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Gilang sebelumnya. Dan di sini kita akan masuk ke penerapan algoritma C.4.5 dalam dunia nyata. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu diagnosa penyakit, analisis pasar, dan sistem pendukung keputusan. Untuk yang pertama itu untuk diagnosa penyakit akan mengklasifikasikan penyakit berdasarkan gejala pasien. Lalu analisis pasar mengidentifikasi karakteristik pelanggan yang cenderung membeli produk tertentu. Dan yang terakhir adalah sistem pendukung keputusan, yaitu membantu membuat keputusan berdasarkan pola dari data. Di sini kita akan masuk ke kesimpulannya dari pembahasan ini. Algoritma C.4.5 adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin berbasis pohon keputusan yang sangat efektif untuk tugas klasifikasi. Dikembangkan oleh Ross Quinlan, algoritma ini membangun model dalam bentuk pohon yang membantu dalam memprediksi kategori data berdasarkan fitur dan atribut yang relevan. Algoritma C.4.5 berfungsi dengan menghitung entropi dan gain rasio untuk menentukan atribut yang paling optimal sebagai dasar pembagian pada setiap node dalam pohon keputusan, sehingga pohon yang dihasilkan memiliki akurasi prediksi yang sangat tinggi. Kelebihan utama dari algoritma ini termasuk kemampuannya untuk menangani atribut kategorik dan kontinuen, menangani nilai yang hilang, dan melakukan pemangkasan otomatis untuk menghindari overfitting. Meskipun demikian, algoritma C.4.5 juga memiliki kekurangan, seperti potensi terjadinya overfitting pada dataset yang kompleks dan tingginya biaya komputasi pada dataset yang besar. Secara keseluruhan, algoritma C.4.5 sangat berguna dalam berbagai aplikasi di dunia nyata, seperti diagnosa penyakit, analisis pasar, dan sistem pendukung keputusan. Algoritma ini sangat membantu dalam mengungkapkan pola tersembunyi dari data yang kompleks dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, setelah penjelasan dari kedua teman saya tadi, sini saya akan menjelaskan cara kerja perhitungan algoritma C.4.5. Nah, di sini sudah disiapkan datasetnya. Diberikan dataset keputusan untuk bermain bola kaki berdasarkan atribut seperti outlook, temperatur, humidity, dan wind. Nah, si dataset ini terdiri dari 14 data dengan jumlah keputusan yang no itu sebanyak 5. Kemudian dan keputusan untuk yes itu sebanyak 9. Nah, kita akan menghitung total dari setiap data yang diberikan. Lalu hitung si entropi, kemudian information gain, split info, dan gain ratio. Nah, oke, saya akan jelaskan. Pertama, kita mencari hitung entropinya. Sini sudah dibuat ya untuk kalkulasinya. Pertama, untuk total dari keseluruhan atribut ya, ini berjumlah 14 kasus. Kemudian si keputusan no itu ada 5, kemudian keputusan yes itu ada 2, ada 9. Nah, kita akan menghitung total entropi total. Ini adalah rumusnya ya. Rumusnya itu saya akan jelaskan, di mana si jumlah kasus yang atributnya itu no ya, keputusan no dibahagi jumlah kasus, lalu dikalikan dengan imlog 2 buka kurung
sama juga, dibikin 2 kali, kemudian ditambahkan dengan yes ya, yes itu keputusan yes dibahagi jumlah kasus, dan hasilnya mendapatkan 0,94 sekian. Nah, begitu juga untuk entropi dari si nilai dari si outlook ya, berikan ada 3, ada uppercase, rainy, dan sunny. Nah, si uppercase ini dia 0 karena ketika dikalkulasikan akan mendapatkan nilai 0. Kemudian di bagian rainy sama juga seperti tadi, akan mendapatkan hasilnya seperti 0,97 sekian. Begitu seterusnya sampai di atribut wine. Nah, setelah kita sudah kalkulasikan di entropi total, kita akan menghitung information gainnya ya. Nah, gain ini rumusnya si entropi total dikurangi C21 mana? C21 jumlah kasus ya. Jumlah kasus dari si uppercase ya, 4 ya, 4 kasus dari si uppercase, kemudian jumlah kasus dari si rain ya dalam atribut outlook, sampai seterusnya dikalikan ya, dan menghasilkan 0,246 sekian. Begitu juga di bagian bawah ini, di bagian temperatur, kemudian di bagian humidity sama wine juga. Lalu kita akan menghitung split info. Rumusnya seperti ini, dimana jumlah kasus itu dibahagi jumlah kasus si uppercase ya, itu dibagi total ya, total jumlah kasus, lalu dikalikan sama dengan begitu juga sama rainy juga sama, shiny juga sama, sehingga menghasilkan jadi seperti rumus entropi ya, tapi agak beda sedikit. Dia menghasilkan 1,57 sekian. Begitu juga di bawah di bagian temperatur, humidity, dan wine. Kemudian menghitung gain ratio. Nah, gain ratio ini adalah rumusnya seperti begini, dimana hasil dari information gain dibahagi dengan hasil akhir dari split info, sehingga menghasilkan 0,156 sekian. Begitu juga di bagian temperatur, humidity, dan wine. Nah, setelah itu, setelah kita dapat, dia akan menghasilkan di akhir nanti pohon keputusan ya, seperti ini. Nah, kita sudah buat ya, untuk pohon keputusannya seperti ini. Oke, jadi begitulah penjelasan saya ya mengenai cara kerja perhitungan si algoritma C.4.5 dengan mengambil studi kasus untuk keputusan untuk kita bermain bola ya, bola kaki. Nah, demikianlah penjelasan dari kelompok 3. Dari kami bertiga, jika ada kesalahan kata dan kata yang kurang mengerti, mohon dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih.